Ya, terima kasih Bapak Anies Baswedan sudah memaparkan secara global pandangan-pandangan besarnya. Dan selanjutnya untuk membuka pertanyaan, tadi disinggung sekitar masalah anggaran. Seperti kita ketahui bahwa dana penelitian, ya, Pak Anies ini pernah menjadi rektor di Universitas Paramadina, pernah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan pernah menjadi gubernur. Dan tentu masalah-masalah penelitian mereka tahu banyak. Dan setelah kita melihat data yang ada di Indonesia, itu dibandingkan dengan negara-negara tetangga maupun negara-negara maju itu, dana penelitian atau R&D kita dihubungkan dengan PRD, ya, dengan PDB kita itu di bawah rata-rata. Sementara penelitian itu terkait dengan masalah-masalah inovasi. Orang tidak bisa menemukan hal-hal baru, tidak bisa melakukan inovasi-inovasi kalau tidak ada penelitian yang bagus, terutama penganggaran. Nah, ada data bahwa keunggulan suatu bangsa itu pertama 45% karena inovasi. Kemudian di bawahnya itu ada 25% karena kolaborasi. Kemudian faktor IT itu ada 20%. Kemudian faktor sumber daya itu hanya 10%. Makanya kita tidak maju-maju karena kita andalannya hanya sumber daya. Tidak ditunjang dengan inovasi, kolaborasi maupun IT. Oleh karena itulah kita barangkali melihat di sini perbandingan Indonesia. Malah kalau 2020 itu kita punya dana penelitian R&D-nya adalah 0,31. Tetapi memasuki tahun 2022 itu turun menjadi 0,24. Ini jauh sekali ya dibanding dengan negara-negara lain. Misalnya Amerika itu 2,7%, kemudian Cina 2,1%, Jepang 3,1%, Jerman 2,9%, Korea Selatan malah 4,2%. Ya, kemudian Thailand itu 0,39%. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira jika nanti dirahmati oleh Allah Pak Anies Baswedan menjadi presiden, kira-kira berapa persentase R&D ini dikaitkan dengan PDB, kira-kira yang sepantasnya untuk Indonesia, dan kalau diukur waktu tahun demi tahun, bagaimana kira-kira kurun waktu dia perlukan sehingga Indonesia ini pendanaan penelitiannya bisa bersaing dengan negara maju. Barangkali itu untuk sebagai pertanyaan pembuka dulu. Silakan Pak Anies untuk memberikan komentar. Setuju Pak, bahwa anggaran penelitian itu memang harus ditingkatkan dan diarahkan penelitian di bidang-bidang yang memiliki dampak jangka pendek dan menengah kepada pembangunan Indonesia. Ini yang harus kita dorong. Penelitian yang memiliki dampak jangka panjang itu bisa dikerjakan menyusul, tapi yang punya jangka pendek dan menengah ini prioritas, sehingga hasilnya bisa langsung dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan, bisa dimanfaatkan oleh dunia usaha untuk bisa menjadi alat-alat baru di dalam melayani masyarakat. Nah, alokasinya kalau kami melihat gradual peningkatannya. Jadi dari tahun ke tahun itu ada peningkatan yang gradual. Bila kita bisa tingkatkan 25-40% saja per tahun, maka dalam waktu 4 tahun maka kita sudah bisa naik 2 kali lipat. Dan itu artinya kapasitas yang ada di kampus juga mengalami peningkatan. Bila kita lompat langsung terlalu tinggi, apa yang terjadi? Belum tentu kapasitas yang tersedia siap untuk merespon. Tapi bila ada peningkatan secara gradual, setelah berjalan 4 tahun saja, kita akan mengalami peningkatan 100% karena naik 25 hingga 40% per tahun. Kalau bayangan saya peningkatannya gradual dan alokasinya untuk bidang-bidang yang langsung punya manfaat untuk Indonesia. Apa yang dikerjakan Korea? Itu keseriusan investasi di pendidikan, di kesehatan, di riset, dan termasuk Pak di dunia entertainment. Di dunia entertainment itu Korea melakukan investasi di tahun 90-an. Negara hadir membelanjakan teknologi-teknologi baru
yang kalau swasta belanja nggak akan efisien. Untuk perfilman, untuk musik, fasilitasnya dari mana? Negara yang belanja, bukan swasta yang belanja. Karena itu mereka punya alat mixer film yang sangat rumit, punya alat mixing musik yang sangat rumit. Dan dengan mereka investasi itu di awal 90-an ini, mereka kemudian baru di tahun 2000-an, 2000 ke atas menyaksikan dampak dari investasi itu. Hari ini entertainment kita isinya Korea di mana-mana, bukan Indonesia, seluruh dunia. Dan itu terjadi karena negara mau investasi awal. Indonesia tidak boleh tidak melakukan itu. Dan rumusnya better late than never. Gitu Pak, makasih.